Assalamualaikum, selamat datang. Senang sekali dapat berbagi dengan kalian dalam video presentasi ini tentang komponen utama dalam sistem distribusi listrik. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi dan memahami panel kubikel, transformator daya, panel MDP, SDP, dan SSDP, serta prinsip kerja dan pentingnya pemeliharaan yang tepat terhadap komponen-komponen tersebut. Sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Satria Gopania, NIM 038, Zulfan Aditya, NIM 039, Ilham Firdaus Mulya dengan NIM 040, Tinjang Putra Setia 042, Asmat Aris Ardani 043, Asmat Hendi Nur Hidayat akan membawakan presentasi dalam video singkat kali ini. Yang pertama adalah latar belakang panel kubikel, transformator daya, panel MDP, SDP, dan SSDP adalah beberapa komponen utama yang digunakan dalam sistem kelistrikan. Panel kubikel digunakan untuk mengendalikan dan melindungi aliran listrik di dalam bangunan atau instalasi industri. Transformator daya berfungsi untuk mengubah tenaga listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Dan panel MDP, SDP, dan SSDP merupakan panel distribusi yang digunakan untuk mendistribusikan listrik ke sub panel atau beban listrik tertentu di dalam bangunan tersebut. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan fungsi dari masing-masing komponen utama, yaitu berupa panel kubikel, transformator daya, panel MDP, SDP, dan SSDP dalam konteks sistem kelistrikan. Nomor 2, untuk menggambarkan komponen-komponen utama yang terdapat dalam masing-masing komponen dan menjelaskan cara kerja mereka secara detail. Yang ketiga, untuk membandingkan keuntungan dan kelemahan penggunaan komponen-komponen utama tersebut dalam sistem kelistrikan. Yang keempat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip kerja dasar dan konsep di balik operasi komponen-komponen tersebut. Yang kelima, untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para praktisi, mahasiswa, dan siapapun yang tertarik dalam memahami dasar teori dan prinsip kerja komponen utama dalam sistem kelistrikan ini. Slide 4, manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang komponen-komponen utama dalam sistem kelistrikan, sehingga pembaca dapat mengenal dan memahami fungsi masing-masing komponen dengan baik. Yang kedua, membantu pembaca dan dalam memilih dan merencanakan penggunaan komponen-komponen utama yang sesuai dalam merancang dan membangun sistem distribusi kelistrikan. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja komponen-komponen utama sehingga pembaca dapat memahami bagaimana aliran listrik dikendalikan, dibagi, dan dilindungi dalam sistem kelistrikan. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan wawasan pembaca tentang sistem kelistrikan secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan instalasi, operasi, dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Slide 5, pengertian panel kubikel. Panel kubikel adalah suatu jenis panel listrik yang terdiri dari komponen-komponen penting seperti saklar, pemutus sirkuit, saklar pemisah, perangkat pelindung, dan perangkat pengukuran. Panel kubikel dirancang untuk mengatur dan mengendalikan aliran listrik yang masuk dan keluar dari bangunan atau instalasi industri dengan tegangan kerja 20 kV. Panel kubikel juga memiliki desain yang kokoh dan tahan terhadap lingkungan yang keras seperti getaran, kelembapan, dan debu. Slide 6, fungsi panel kubikel. Fungsi pertama, sebagai pengendali aliran listrik. Panel kubikel berperan dalam pengendalian aliran listrik yang masuk dan keluar dari bangunan atau instalasi industri. Pada panel kubikel terdapat saklar dan pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengalihkan dan memutus aliran listrik secara manual ataupun otomatis. Yang kedua, pembagian aliran listrik. Panel kubikel memiliki komponen pemisah yang memungkinkan pemisahan aliran listrik ke berbagai
bagian atau beban listrik yang berbeda di dalam bangunan. Hal ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan teratur dari sumber daya listrik. Yang ketiga, pelindungan aliran listrik. Panel kubikel dilengkapi dengan perangkat pelindung seperti pengaman arus lebih, pengaman beban lebih, dan pengaman hubung singkat. Fungsi pelindung ini adalah untuk melindungi sistem kelistrikan dari resiko kelebihan arus, kelebihan beban, dan hubung singkat yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya. Yang terakhir adalah pengukuran dan monitoring. Panel kubikel juga dilengkapi dengan perangkat pengukuran yang memungkinkannya untuk sebagai pemantauan dan pengukuran parameter listrik seperti tegangan arus, daya, dan faktor daya. Hal ini membantu dalam memantau dan mengontrol aliran listrik dengan lebih efektif. Untuk slide ke-7, saya serahkan ke Mas Zulfan. Baik, terima kasih untuk Mas Satria. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah komponen utama panel kubikel. Di sini yang pertama adalah saklar switch, yang merupakan komponen utama dari panel kubikel dan berfungsi untuk mengalirkan aliran listrik ya dari satu jalur ke jalur lainnya. Dan untuk saklar ini sendiri terdapat simbol 0 dan 1 saja. Kemudian yang kedua ada pemutus sirkuit. Ini sama halnya dengan MCB, komponen utama dalam panel kubikel yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari satu jalur ke jalur lainnya dan beroperasi secara manual ataupun otomatis tergantung pada jenis dan konfigurasi panel kubikel tersebut. Kemudian next, nah untuk yang ketiga yaitu saklar pemisah atau isolator switch. Saklar pemisah ini berguna untuk panel kubikel sebagai pemutusan aliran listrik ke suatu peralatan atau bagian dari suatu sistem. Jadi saklar pemisah ini berfungsi sebagai penghubung ataupun pemutus listrik itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah perangkat perlindungan ataupun protection device. Ini tuh berfungsi untuk perangkat perlindungan seperti pengamanan arus lebih atau overcurrent protection, pengaman beban lebih, overload, dan pengaman hubung singkat. Perangkat perlindungan ini bekerja untuk mendeteksi kondisi yang berpotensi membahayakan sirkuit atau peralatan dan akan memutuskan aliran listrik jika terjadi masalah-masalah yang sudah tertuliskan. Lanjut, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah perangkat pengukuran yaitu metering device. Panel kubikel ini juga dilengkapi dengan perangkat pengukuran seperti ampere meter, voltmeter, dan wattmeter, dan meter pengukuran faktor daya. Perangkat pengukuran ini tuh memberikan informasi penting tentang parameter listrik dan sirkuit yang berguna untuk pemantauan, pengukuran, dan analisis kinerja. Kemudian yang ke-6 ini adalah indikator dan pengendali. Jadi pada panel kubikel ini juga dilengkapi dengan indikator juga, contohnya sebagai lampu indikator dan pengendali seperti tombol ataupun saklar kontrol indikator dan pengendali ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan dapat dilengkapi dengan komponen pemanas. Pemanas digunakan untuk menjaga suhu di dalam panel tersebut agar tetap stabil karena pasti jika ada aliran listrik ataupun arus itu akan menimbulkan panas. Makanya kita menggunakan sensor pemanas mungkin. Oke, next, lanjut. Yang ketujuh adalah busbar. Busbar ini berfungsi sebagai saluran konduktor yang digunakan untuk menghubungkan dan mendistribusikan listrik antara komponen utama dalam panel kubikel. Jadi sebagai jalur utama yang menghubungkan pemutus sirkuit, pemisah, dan pelataran lainnya. Busbar ini seperti ibaratnya kabel, cuman untuk yang busbar ini adalah tembaga besi untuk mengalirkan arus listrik ke titik A ke titik yang lain. Kemudian nah, untuk prinsip kerja panel kubikel ini sendiri yang pertama mengendalikan aliran listrik. Jadi aliran listrik dalam panel kubikel melalui penggunaan saklar, pemutus sirkuit, dan saklar pemisah. Saklar itu digunakan untuk mengalirkan aliran listrik. Kemudian yang kedua pembagian aliran listrik. Jadi untuk bisa membagi aliran listrik itu sendiri dibutuhkan panel kubikel. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan aliran listrik.
Panel kubikel ini juga bisa untuk melindungi aliran listrik yang tersumber dari PLN. Jadi agar tidak langsung merambat ke konsumen ataupun panel-panel sebelum dari konsumen, itu kubikel menjadi perlindungan aliran listrik itu sendiri. Kemudian yang keempat, pengukuran dan monitoring. Jadi panel kubikel ini dilengkapi dengan perangkat pengukuran seperti ammeter, amperemeter, voltmeter, dan wattmeter ataupun faktor diameter. Kemudian next, untuk yang slide selanjutnya ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ilham Firdaus. Ya, terima kasih Mas Ivan atas waktunya. Ya, kali ini saya akan melakukan kelemahan dari panel kubikel. Kelemahannya yaitu ukuran dan ruang. Ya, kita tahu sendiri kubikel itu banyak besar, jadi sangat memakan ukuran dan ruang. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, ada perawatan dan pemeliharaan. 4, kompleksitas. Yang kelima, ketahanan terhadap lingkungan eksternal. Yang keenam, ketergantungan pada sistem kelistrikan eksternal. Untuk mengatasi kelemahan tadi ada solusi dari kelemahannya, yaitu yang pertama, penggunaan panel kubikel modular. Yang dua, perencanaan anggaran yang cermat. Yang ketiga, pemeliharaan dan perawatan rutin. Keempat, pelatihan dan pengetahuan teknis yang memadai. 5, pelindungan terhadap lingkungan eksternal. Yang 6, sumber daya cadangan. Next. Pengertian trafo daya. Trafo daya, singkatan dari trafo daya, adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan lain. Baik untuk menurunkan, kalau menurunkan namanya step down, atau menaikkan atau step up. Trafo daya terdiri dari 2 atau lebih kumparan yang saling terisolasi yang terhubung oleh inti besi. Jangan dilakukan pada salah satu kumparan, sementara kumparan yang lainnya menghasilkan tegangan yang berbeda. Fungsi trafo daya, pengubah tegangan. Trafo daya sendiri berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Trafo daya digunakan untuk menurunkan tegangan dari tingkat tegangan transmisi ke tingkat tegangan yang lebih rendah untuk digunakan di lingkungan industri atau gedung-gedung. Sebaliknya, trafo daya juga digunakan untuk meningkat tegangan yang sumber daya rendah ke tingkat tegangan transmisi untuk menurunkan daya listrik jarak jauh dengan kehilangan daya yang lebih rendah. Yang kedua, distribusi energi. Trafo daya memainkan peran penting dalam distribusi energi listrik di grid. Mereka memungkinkan perpindahan daya listrik yang efisien dan aman dari pembangkit listrik ke pusat-pusat beban seperti rumah tangga, industri, atau komersial. Trafo daya digunakan untuk menyesuaikan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berbeda di berbagai lokasi. Yang ketiga, isolasi dan pengaman. Trafo daya juga berfungsi sebagai pengisolasi antara sistem distribusi utama dan sirkuit atau peralatan yang dihubungkan. Mereka menyediakan perlindungan terhadap lonjakan tegangan atau gangguan yang bisa merusak peralatan sensitif. Selain itu, trafo daya dilengkapi dengan perangkat pelindung seperti pemutus sirkuit atau pengaman arus lebih untuk melindungi sirkuit dan peralatan kerusakan yang disebabkan oleh arus berlebih atau hubung singkat. Yang keempat, pengatur tegangan. Trafo daya berfungsi sebagai pengatur tegangan yang mempertahankan tingkat tegangan yang stabil pada sirkuit dan sistem yang terhubung. Mereka dapat dikonfigurasi untuk mengkompensasi fluktuasi tegangan dan menjaga stabilitas sistem listrik, terutama pada beban yang berubah-ubah. Transformasi sistem. Trafo daya juga digunakan untuk melakukan transformasi sistem, seperti mengubah sistem 3 fasa menjadi sistem 1 fasa atau sebaliknya. Transformasi sistem ini memungkinkan adaptasi sistem listrikan yang berbeda agar kompatibel dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Next. Nah, untuk trafo daya yang
saya gunakan pada tugas ini yaitu trafo daya yang berkualitas 1600 kVA. Kenapa saya memilih 1600 kVA? Karena daya penggunaannya 135, sementara trafo daya 135 kVA itu tidak ada di pasaran. Jadi saya ambil yang di atasnya yaitu 1600 kVA untuk di step down dari 2020 kV ke 400 volt. Ada pemeliharaan trafo daya. 1. Pemeriksaan visual dan pemantauan rutin. Kedua, analisis minyak isolasi. Yang ketiga, perawatan minyak dan penanganan limbah. Yang keempat, pemeriksaan koneksi dan pengencangan baut. Yang kelima, pemeliharaan sistem pendingin. Keenam, pemeriksaan sistem proteksi. Yang ketujuh, perawatan rutin oleh tenaga ahli. Next. Nah, di sini ada pengertian panel MDP. Panel MDP singkatan dari Main Distribution Panel adalah komponen utama dalam sistem kelistrikan yang berfungsi sebagai pusat distribusi listrik dari sumber daya utama ke berbagai sirkuit dan bahan listrik di suatu bangunan atau instalasi. Panel MDP seringkali ditempatkan di ruang khusus yang terletak di dekat titik masuk daya utama dan merupakan titik pertemuan antara sumber daya listrik utama dan sistem distribusi internal bangunan. Panel MDP terdiri dari komponen utama seperti pemutus sirkuit atau circuit breaker, penyearah, rectifier, pengukuran arus, current meter, pengukuran tegangan, voltmeter, perangkat perlindungan, dan pengatur pengendalian. Panel ini dirancang untuk membagi daya listrik dari sumber utama menjadi berbagai jalur distribusi yang terpisah, mengatur dan mengontrol aliran daya, serta memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan atau gangguan listrik lainnya. Nah, sementara di kelompok saya ini di dalam MDP itu terdapat satu ACB 2000 ampere dan dibagi ke MCCB sebanyak 4, yaitu masing-masing 500 ampere. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Singgang. Ya, baik. Terima kasih Mas Ilham. Mungkin bisa di next slide. Ya, untuk selanjutnya adalah penjelasan dari fungsi panel MDP. Di sini kami sudah mencari 5 poin utama dari fungsi utama dari panel MDP. Yang pertama, distribusi daya listrik. Fungsi utama panel MDP adalah mendistribusikan daya listrik dari sumber utama, yaitu di trafo daya, ke berbagai sirkuit dan beban di seluruh bangunan. Panel ini membagi daya listrik menjadi beberapa jalur distribusi yang terpisah, sehingga memungkinkan penggunaan listrik yang efisien dan terorganisir. Yang kedua, pengendalian dan pengaturan daya. Panel MDP dilengkapi dengan perangkat pengendalian dan pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol aliran daya listrik. Pemutus sirkuit yang terpasang di panel MDP memungkinkan pengguna untuk menyalakan atau mematikan daya pada sirkuit atau beban tertentu, memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengoperasiannya sistem listrik. Yang ketiga, perlindungan terhadap gangguan listrik. Panel MDP dilengkapi dengan perangkat perlindungan seperti sirkuit, proteksi sirkuit pendek, proteksi beban lebih, dan proteksi terhadap lonjakan tegangan. Fungsi perlindungan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada peralatan listrik akibat gangguan listrik yang tidak terduga. Yang keempat, monitoring dan pengukuran. Panel MDP dilengkapi dengan pengukuran arus dan tegangan yang memungkinkan pemantauan dan pengukuran kondisi listrik secara real time. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memantau beban listrik, tegangan, dan arus yang digunakan, serta mendeteksi adanya ketidaknormalan atau masalah pada sistem. Dan yang terakhir, keandalan dan keamanan. Panel MDP yang dirancang dengan baik dan menggunakan komponen berkualitas tinggi memberikan keandalan dan keamanan dalam distribusi listrik. Panel MDP juga dilengkapi dengan pengamanan fisik seperti pintu kunci atau kunci pengaman. Baik, next. Ya, jadi ini untuk komponen utama yang terpasang pada panel MDP. Yang pertama ada ACB, yaitu Area Circuit Breaker.
ACB adalah perangkat proteksi listrik yang digunakan untuk memutuskan aliran listrik pada suatu rangkaian listrik saat terjadi penggunaan atau kelebihan arus. Alat ini umumnya digunakan di dalam panel listrik industri dan dapat digunakan pada sistem listrik dengan tegangan yang cukup besar. Ketika terjadi gangguan pada suatu rangkaian listrik, ACB akan memutuskan arus listrik dengan cara memutuskan aliran udara yang membawa energi listrik. Hal ini akan menghindari kerusakan pada peralatan dan juga menghindari kebakaran akibat korsleting listrik. Di sini kita memakai ACB 200 ampere. Terus selanjutnya next. Baik, yang kedua komponen utama yang terpasang pada panel MDB adalah MCCB. MCCB atau yang biasa dikenal dengan Modular Case Circuit Breaker merupakan salah satu komponen elektrikal yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus arus ketika terjadi arus pendek atau korsleting. Kelebihan beban overload yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor listrik dan kebakaran karena percikan gunung api. Ya, jadi di sini di MDB CB induk pakai 200A seperti yang dibilang oleh Mas Ilham tadi, dan terbagi jadi 4 yang masing-masingnya 500 ampere. Next. Ya, komponen yang ketiga adalah kapasitor bank. Kapasitor bank adalah kelengkapan listrik yang memiliki sifat kapasitif. Kapasitor bank yang sering dipasang pada industri atau pabrik-pabrik yang memiliki kebutuhan daya listrik besar. Namun saat ini kapasitor bank juga digunakan pada rumah. Rumah yang dengan tujuan memakai kapasitor bank memiliki tujuan sendiri, yaitu untuk menghemat daya listrik yang akan dikeluarkan. Ya, next. Ya, untuk selanjutnya adalah prinsip kerja panel MDB. Panel MDB berperan penting dalam mengatur dan mendistribusikan daya listrik di dalam sebuah bangunan atau instalasi. Jadi berikut adalah beberapa prinsip kerja utama dari panel MDB yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, pemutus dan pengatur daya. Panel MDB dilengkapi dengan pemutus sirkuit atau circuit breakers yang berfungsi untuk mengontrol aliran daya listrik ke sirkuit atau beban tertentu. Pemutus sirkuit dapat dioperasikan secara manual atau otomatis. Saat terjadi gangguan listrik, pemutus sirkuit akan memutuskan arus listrik untuk melindungi sistem dan peralatan dari kerusakan yang dapat disebabkan oleh arus lebih atau kondisi abnormal. Yang kedua, distribusi daya. Panel MDB menerima daya listrik dari sumber utama seperti trafo daya atau generator dan mendistribusikan ke berbagai sirkuit atau beban di seluruh bangunan. Panel ini memiliki rangkaian busbar yang menghubungkan pemutus sirkuit dengan sirkuit-sirkuit yang membutuhkan daya listrik busbar. Busbar berfungsi sebagai jalur penghantar utama yang mendistribusikan daya listrik dengan aman dan efisien. Yang ketiga, pengukuran dan monitoring. Panel MDB dilengkapi dengan pengukur arus atau current meter dan pengukur tegangan atau voltage meter yang memungkinkan pemantauan dan pengukuran parameter listrik secara real time. Pengukuran ini memberikan informasi tentang beban listrik, tegangan arus, dan faktor daya yang digunakan oleh sirkuit atau beban tertentu. Monitoring yang cermat dapat membantu dalam pemantauan konsumsi energi, pengendalian beban, dan deteksi masalah atau kelebihan beban. Next, Mas. Ya, untuk prinsip kerja selanjutnya akan saya lempar kepada teman saya, Mas Aris. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, atas waktunya Mas Iga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja panel MDB. Yang pertama yaitu perlindungan dan keamanan.
Panel MDB dilengkapi dengan perangkat perlindungan seperti pemutus sirkuit, proteksi sirkuit pendek, proteksi beban lebih, dan proteksi terhadap lonjakan tegangan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada peralatan listrik. Kemudian yang kedua, pengendalian dan pengaturan otomatis. Di panel MDB dilengkapi dengan sistem pengendalian dan pengaturan otomatis. Misalnya, pengatur waktu timer dapat digunakan untuk mengatur jadwal operasi atau pemadaman otomatis pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi dengan sistem manajemen energi. Pada panel MDB terintegrasi dengan sistem manajemen energi yang lebih kompleks. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian lebih lanjut terhadap penggunaan energi, pengoptimalan beban, manajemen keandalan, dan pengurangan konsumsi energi. Melalui prinsip-prinsip kerja tersebut, panel MDB memastikan pengaturan, distribusi, dan pengendalian daya listrik yang efisien. Next. Nah, kemudian pemeliharaan panel MDB. Hal ini dilakukan secara rutin agar panel MDB dapat berjalan dengan maksimal, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemeriksaan visual secara rutin, kemudian pemantauan parameter listrik seperti voltmeter, ampermeter, maupun frekuensi meter. Kemudian pemeliharaan pemutus sirkuit seperti MCCB, ACB, maupun MCB. Kemudian perawatan busbar dan konektor, pemeliharaan sistem pendingin, kalibrasi dan pengujian secara rutin. Kemudian yang terakhir, pelatihan dan kepatuhan terhadap prosedur. Next. Nah, di sini penjelasan mengenai pengertian panel SDP. Panel SDP merupakan singkatan dari Subdistribution Panel. Adalah komponen penting dalam sistem distribusi listrik yang berfungsi sebagai pusat distribusi daya listrik. Dan dari panel MDB ke sirkuit-sirkuit yang lebih kecil di dalam sebuah bangunan atau instalasi. Panel SDP berada setelah panel MDB dalam hierarki distribusi daya listrik. Kemudian terdiri dari pemutus sirkuit, switch, pengukur arus, pengukur tegangan, dan komponen pengaman lainnya. Panel ini dirancang untuk membagi daya listrik yang diterima dari panel MDB menjadi beberapa sirkuit yang lebih kecil, sehingga memungkinkan pengaliran daya listrik yang terpisah dan terkontrol dengan lebih efisien. Next. Kemudian di sini merupakan fungsi panel SDP. Yang pertama, distribusi daya listrik. Hal ini sama dengan MDB yang tadi, namun untuk panel SDP ini lebih ke sirkuit-sirkuit atau beban-beban yang lebih kecil dan dipecah dari MDB. Kemudian yang kedua, pengambilan dan pengaturan daya. Panel SDP dilengkapi dengan pemutus sirkuit yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol aliran daya listrik ke sirkuit atau beban tertentu. Yang ketiga, pengukuran dan monitoring. Panel SDP dilengkapi dengan pengukuran arus dan tegangan yang digunakan untuk monitoring dan pengukuran kondisi listrik secara real time. Yang keempat, perlindungan terhadap gangguan listrik. Panel SDP sendiri dilengkapi dengan pemutus sirkuit sebagai perangkat perlindungan utama. Pemutus sirkuit berfungsi untuk memutuskan arus listrik jika terjadi gangguan seperti lonjakan tegangan, hubung singkat, atau beban berlebih. Hal ini biasanya untuk terhadap gangguan listrik ini bisa dihubungkan dengan sistem grounding atau pertahanan. Kemudian yang kelima, fleksibilitas penambahan beban. Panel SDP dirancang dengan kelebihan kapasitas untuk memungkinkan penambahan beban atau sirkuit baru di masa yang akan mendatang. Next.
Nah, kemudian di sini merupakan komponen utama yang terpasang di panel SDP. Yang pertama merupakan MCCB, yaitu Molded Case Circuit Breaker, 3 fasa atau 3 pole. Kemudian terdapat MCCB cabang 3 fasa. Nah, di sini dijelaskan mengenai MCCB merupakan salah satu komponen elektrikal yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus arus ketika terjadi arus pendek maupun beban lebih yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor listrik, kemudian rangkaian instalasi, dan kebakaran karena percikan bunga api. Nah, pada panel SDP yang sudah kita buat itu memiliki cabang induk menggunakan MCCB utama yaitu 500 ampere yang diterima dari MDP, kemudian MCCB cabang yaitu berupa MCCB 100 ampere berjumlah 5. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Handi. Terima kasih Mas Haris atas kesempatannya. Oke, melanjutkan presentasi. Pemeliharaan panel SDP. Yang pertama, pemeriksaan visual rutin. Yang kedua, pemantauan parameter listrik. Yang ketiga, pemeliharaan pemutus sirkuit. Keempat, perawatan busbar dan konektor. Yang kelima, pemeliharaan sistem pendingin. Keenam, kalibrasi dan pengujian rutin. Dan yang terakhir, pelatihan dan kepatuhan terhadap prosedur. Next. Pengertian panel SSDP. SSDP sendiri artinya sub-sub distribution panel, terletak setelah panel SDP dalam hierarki distribusi listrik. SSDP sendiri berfungsi sebagai titik distribusi daya listrik dari panel SDP ke sirkuit-sirkuit atau beban-beban yang lebih kecil di dalam suatu instalasi atau bangunan. Next. Fungsi panel SSDP. Yang pertama, distribusi daya listrik lanjutan. SSDP bertanggung jawab untuk membagi daya listrik yang diterima dari panel SDP menjadi beberapa jalur distribusi yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan pengaliran daya listrik yang terpisah dan terkontrol ke sirkuit-sirkuit atau beban-beban yang membutuhkan daya yang lebih rendah. Kedua, pemutusan dan penghubungan sirkuit. SSDP dilengkapi dengan pemutus sirkuit, circuit breaker, yang memungkinkan pemutusan atau penyambungan aliran daya listrik ke sirkuit-sirkuit tertentu. Pemutus sirkuit ini berfungsi sebagai pengaman dalam menghadapi gangguan seperti lonjakan tegangan, hubung singkat, atau beban berlebih. Ketiga, pengukuran dan monitoring. SSDP dilengkapi dengan pengukuran arus, current meters, dan pengukur tegangan, voltage meter, untuk memantau kondisi listrik di sirkuit-sirkuit yang terhubung. Pengukuran ini membantu dalam pemantauan beban listrik, tegangan arus, dan faktor daya yang digunakan oleh sirkuit-sirkuit atau beban-beban tersebut. Keempat, perlindungan terhadap gangguan listrik. Pemutus sirkuit yang terdapat dalam SSDP berperan sebagai perlindungan utama terhadap gangguan listrik. Jika terjadi gangguan seperti lonjakan tegangan atau hubung singkat, pemutus sirkuit akan memutuskan aliran daya listrik secara otomatis untuk melindungi sirkuit-sirkuit atau beban-beban yang terhubung. Yang terakhir, koordinasi dan pengaturan sistem. SSDP berperan dalam koordinasi dan pengaturan aliran daya listrik di dalam instalasi atau bangunan. Panel ini memungkinkan pengalihan daya listrik antara sirkuit-sirkuit yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi operasional. Hal ini memastikan distribusi daya yang efisien dan optimal ke berbagai beban atau sirkuit. Next. Komponen utama yang terpasang pada panel SSDP. Yang pertama, main MCB.
Yang kedua, MCCB cabang. MCCB atau Molded Case Circuit Breaker merupakan salah satu komponen elektrikal yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus arus ketika terjadi arus pendek atau korsleting atau kelebihan beban atau overload yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor listrik dan kebakaran karena percikan bunga api. Untuk gambar dari MCB bisa dilihat pada sebelah kanan. Oke, next. Pemeliharaan panel SSDP. Pemeriksaan visual rutin. Pemantauan parameter listrik. Pemeliharaan pemutus sirkuit, perawatan busbar dan konektor, pemeliharaan sistem pendingin, kalibrasi dan pengujian rutin, pelatihan dan kepatuhan terhadap prosedur. Next. Kesimpulan, dalam makalah ini telah dibahas mengenai komponen-komponen utama dalam sistem distribusi listrik, yaitu panel kubikel, trafo daya, panel MDP, SDP, dan SSDP. Setiap komponen memiliki pengertian, fungsi, prinsip kerja, dan pentingnya dalam menjaga kinerja sistem distribusi listrik secara keseluruhan. Panel kubikel berperan sebagai pusat pengendalian dan distribusi daya listrik di dalam bangunan atau instalasi. Trafo daya berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik sebelum didistribusikan ke beban-beban yang lebih kecil. Panel MDP, SDP, dan SSDP berperan dalam membagi dan mengendalikan aliran daya listrik ke sirkuit-sirkuit atau beban-beban tertentu. Dalam pemeliharaan komponen-komponen ini, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat seperti pemeriksaan rutin, pemeliharaan pemutus sirkuit, perawatan busbar dan konektor, serta verifikasi perlindungan dan pengamanan. Pemeliharaan yang baik akan memastikan kinerja yang optimal, mencegah gangguan listrik, dan memperpanjang umur pakai komponen-komponen tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami dalam mempresentasikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.